pagi, silakan duduk. Yuk, mari. Kalau tadi WL kita menyampaikan dalam Injil Matius, ya kan? Mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaannya, Tuhan Yesus bisa dipercaya nggak? Layak nggak untuk kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Ya, nah, Bapak Ibu, kita baca dulu dalam Roma 5 ayat yang kelima. Ya, Roma 5 ayat yang kelima, gampang ya. Roma 5:5. Bisa ditayangkan di sini? Oke, sudah ditayangkan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Pertanyaannya sekarang begini, berapa banyak ketika kita berdoa, kok sepertinya Tuhan tidak bekerja? Jujur ya, kan tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang pernah ngalamin, kayaknya saya berharap sama Tuhan, kayaknya Tuhan tidak bekerja. Tuhan kayaknya mungkin seperti Tuhan lagi liburan, ya, nggak mau diganggu. Sinyal HP-nya lagi off, gitu kan? Ada yang pernah ngalamin itu? Ya kan? Ketika kita lagi bergumul, Tuhan please tolong Tuhan. Sepertinya Tuhan gak peduli dengan kita. Sepertinya pengharapan kita mengecewakan. Tetapi ayat ini berkata pengharapan kita tidak mengecewakan. Kalau firman Tuhan ya dan amin, artinya yang salah di ayatnya atau di kitanya? Kalau firman Tuhan bilang pengharapan itu tidak mengecewakan, kok berapa kali kita pernah mengalami sepertinya pengharapan kita sia-sia? Ya, kata Upin Ipin, betul. Ya, iya kan? Nah, kalau dibilang firman Tuhan ya dan amin, yuk kita pelajari. Apa yang membuat ayat ini berkata tidak mengecewakan? Amin. Mari, saya minta multimedia tayangkan Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, kalau tadi Roma 5 ayat 5, ini Roma 12 ayat 12. Jadi gampang, ya. Oke, udah ketemu? Oke, sudah tampil. Yuk kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, dan sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, orang dalam pengharapan lebih gampang bersukacita atau duka cita? Ya, tidak ada dusta di antara kita loh Bu, Pak, ya. Orang lagi berpengharapan diminta bersukacita. Itu kayaknya ya opo yo rek. Itu kan. Betul gak? Tapi kalau firman Tuhan, Rasul Paulus diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat di Roma, bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Minimal ada 3 alasan untuk kita dapat bersukacita saat pengharapan. Karena yang pertama, dengan bersukacita kita dapat kuat dalam pengharapan kita. Amin. Ketika kita tidak tidak bersukacita, kita rasanya aduh gimana ya Tuhan. Betul? Tapi ketika kita bersukacita, kita lebih kuat menjalani hidup kita. Setuju? Ada lagu, saya percaya lagu ini familiar di tengah kita. Minta nada E. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang, gak mau
sendiri adalah obat. Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan tidak mungkin membatalkan janjinya atas kita. Kita bilangan berkata begini, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bapak Ibu, kita harus yakin, percaya 100%. Hakul yakin, ya, kata tetangga kita. Apa yang harus kita yakini? Tuhan kita bukan penyanyi dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu kan? Tuhan kita bukan penyanyi dangdut, Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan A, Dia akan kerjakan A. Amin. Amin. Kalau Tuhan bilang pengharapan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan, tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Itu yang akan Dia kerjakan buat kita. Kenapa Tuhan? Kenapa kita bisa bersukacita? Karena Tuhan tidak mungkin membatalkan janjinya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, mengingkari janji-janjimu. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin ketika kita berharap nggak langsung cesplong, ya kan? Nggak langsung cesplong, tapi Tuhan itu tetap bisa diandalkan. Bapak Ibu tahu nggak arti kata Immanuel? Itu kan artinya apa? Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, pastikan Bapak Ibu, kita mempercaya Dia dapat diandalkan, dapat kita percayai dalam setiap keadaan aspek hidup kita. Amin. Tuhan bilang, aku Immanuel. Bukan hanya sekedar Tuhan menyertai kita, tapi Dia do nothing. Bukan. Ketika Allah bilang, aku menyertaimu, Tuhan lakukan banyak hal dalam hidup kita, bahkan yang tidak kita sadari. Amin. Mungkin kita tidak melihat cara Tuhan bekerja, tapi percayalah, Tuhan dapat kita andalkan. Tuhan itu mampu dan mau menolong kita. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maut saja Dia kalahkan. Apa yang sukar Dia lakukan. Maut adalah momok, menakutkan buat setiap manusia. Tapi Yesus dapat lakukan itu. Apa yang tidak dapat Tuhan lakukan? Saya minta nada G. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ngomong sebelahnya yuk. Tak gentar, karena Mu tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Itulah sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena Paulus tahu Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Sekalipun Paulus bukan saksi mata yang melihat Yesus bangkit, tetapi oleh imannya Paulus bisa melihat, yes, Yesus sudah hidup. Kenapa? Karena ketika perjalanan Paulus ke Damsyik, ya, kalau kita baca dalam Alkitab kita. Amin. Yang kedua,
hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita dalam pergumulan, yaitu kita harus sabar. Ketidaksabaran kita seringkali membuat kita lepas dari jatah mujizat yang harus kita terima. Saya mau saksikan beberapa bulan yang lalu, mungkin di sini ada juga manusia silver, manusia perak ada? Ya. Banyak ya, bukan ada lagi, banyak katanya ya. Banyak. Saking banyaknya orang Jawa bilang banyak gitu ya. Ketika waktu itu saya dalam perjalanan, saya lagi berkendara, saya lihat ada manusia silver di lampu merah. Biasanya saya suka kasih gitu loh. Kebetulan kali itu saya bilang, udahlah Tuhan. Maksudnya gini, udah keseringan ngasih gitu kan ya. Udahlah kali ini udahlah off dulu deh Tuhan. Tuhan gerakan saya untuk kasih. Ya udah, saya siapin sejumlah uang. Itu manusia silver jalan dari depan saya. Sekitar 2 mobil. Jadi mobil saya, 1 mobil di depan saya. Ketika dia sampai mobil di depan saya, bahasa Jermannya tahu Bapak Ibu, ngelengos. You know ngelengos? Itu pergi gitu, ya udahlah gitu aja gitu. Dia kenapa ketika saya lihat kejadian itu saya bilang gini, kenapa dia nggak terus? Itu 2 mobil, tinggal 2 mobil maju, dia dapat uang dari saya. Betul. Saya sudah siapin kan, dia tinggal maju, tapi dia nggak dapat. Why? Karena beberapa mobil di depan saya melihat tidak ada yang memberi. Lalu dia berpikir, ngapain saya terus berjalan ke depan, toh nggak ada hasilnya, capek gitu kan. Lebih baik udahlah ngelengos gitu kan. Ketika saya lihat peristiwa itu, Tuhan bilang begini, banyak anak-anak Tuhan dalam pergumulan lepas dari jatah mujizatnya. Karena kenapa? Enggak sabar. Ketika di hadapan Tuhan dia enggak sabar, dia udahlah Tuhan maaf ya, goodbye, ngelengos. Jadi Bapak Ibu dalam pergumulan harus sabar, jangan ngelengos ya. Oke, jangan ngelengos Bapak Ibu. Ketika kita tidak sabar, kita sering kehilangan jatah berkat kita. Amin. Berpikirlah, oke, hari ini Tuhan belum jawab, besok Tuhan akan jawab. Besok Tuhan belum jawab, lusa Tuhan akan jawab. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Kan firman Tuhan bilang begini, seperti bermimpi. Ada di sini orang yang tahu besok malam mau mimpi apa? Kalau ada, dia berarti manusia setengah normal, paranormal. Bapak Ibu, para itu artinya setengah, parabola setengah bola, jadi paranormal, manusia setengah normal. Nggak ada yang tahu namanya mimpi kita. Setuju? Jadi kita harus sabar. Ketiga yang harus kita lakukan, bertekun dalam doa. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Enggak susah Pak Bu, enggak susah. Tapi zuzah. Bapak Ibu, bertekun dalam doa itu yang Tuhan mau. Ya, nah kata bertekun itu kata Yunaninya adalah proskartereo. Apa Bapak Ibu? Proskartereo itu sejenis apem. Ya, proskartereo. Apa sih arti proskartereo? Salah satu maknanya adalah menunggu terus menerus. Ya, wait on constantly. Menunggu terus menerus. Menunggu apa? Menunggu jawaban Tuhan atas pergumulan kita. Artinya ketika kita bilang aku mau bersabar dalam doa, artinya aku mau menunggu terus.
jawaban Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika anak saya yang kedua, yang bungsu itu kena DB, usia 1,5 tahun. Anak saya itu luar biasa, punya kekuatan seperti Samson. Anak 1,5 tahun, ketika diambil darah aja semua suster, semua apa mental semua. Hebat ya. Padahal bapaknya kecil imut-imut, Daud, tapi bisa mengalahkan Goliat loh. Anak saya yang kecil DB dari ya normalnya kan 400.000 ya trombosit. Waktu pertama dites itu udah 70.000. Dokter bilang, wah Pak ini udah positif DB. Saya bilang gimana dok, dirawat? Lagi penuh rumah sakit. Jadi udah dirawat di rumah aja. Tapi tiap hari tes darah ya Pak. Fotoin, kirim hasil tes darahnya. Saya bilang oke. Hari pertama itu saya buka lembaran labnya yang 70.000 itu, saya tumbang tangan Tuhan, sembuhkan anak saya. Besok tes darah. Berapa Bapak Ibu? 25.000. Naik? Kagak. Drop makin. Besoknya drop lagi. Itu tiap hari saya buka lembaran itu, saya tumpang tangan. Tuhan, ayo dong. Bertekun dalam doa. Tuhan, come on. Sampai satu hari, satu ketika, itu tinggal 11.000. Ketika saya telepon, dok gimana? Kita lihat besok ya Pak. Saya bilang, Tuhan besok penentuan. Besok penentuan. Ketika besok tes darah hasilnya, saya bilang gini, dok ini kejauhan kalau saya harus bolak-balik ke rumah sakit dokter praktek. Dekat rumah saya ada rumah sakit, boleh nggak saya tes di situ? Ya silahkan aja Pak, toh sama aja dia bilang. Ya udah, saya pindah rumah sakit, dites, kan indikatornya beda ya, di tiap rumah sakit ada ini sendiri-sendiri. Tapi ketika saya lihat hasil itu, mata saya tertumbuk pada satu angka. Saya nggak ngerti itu kodenya apa. Apa arti dari kode itu? Ketika saya tertumbuk, 17.000. Saya foto. Sebelumnya saya datang dulu ke suster bagian labnya. Saya bilang, sus, ini 17.000 apa? Trombosit bukan? Dia bilang, betul Pak. Lalu saya telepon dokternya, saya bilang, dok 17.000. Dokternya bilang apa? Anak bapak telah lewat dari masa kritis. Besok perlu tes darah lagi? Nggak usah. DB kalau udah naik, dia akan terus naik. Bapak Ibu, seandainya saya putus pengharapan ketika kemarin, saya nggak akan terima mujizat itu. Ayo, bertekun dalam doa. Terus karteri. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dari Injil Markus pasal yang kelima. Saya percaya kisah ini familiar, udah sering. Ya, saya akan coba gambarkan, dramatisasikan supaya kita dapat gambaran lengkap akan kisah ini. Bapak Ibu, namanya pendarahan. Ini sini banyak ibu-ibu, kaum wanita. Itu normalnya sebulan sekali dan nggak berhari-hari, nggak sampai sebulan penuh. Betul ya ibu-ibu ya? Iya kan? Saya juga mengerti karena saya punya istri, saya punya anak perempuan. Tapi perempuan ini 12 tahun pendarahan, artinya nggak pernah berhenti. Alkitab mencatat sampai dia sudah habis-habisan. Iya kan? Namanya pendarahan 12 tahun, pasti kondisi tubuhnya lemah. Ya, udah doping apa segala macam, nggak berguna. Tetap lemes. Satu, kondisinya lemas. Dua, hukum yang berlaku saat itu, ketika perempuan sedang haid, dia tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Karena itu dianggap najis. Kalau sampai dia harus keluar rumah, dia harus berteriak. Apa yang dia teriakan? Najis, najis, najis. Supaya apa?
Jangan sampai ada orang yang bersentuhan dengan dia. Karena kalau orang bersentuhan dengan dia, orang itu akan jadi najis. Dan akibatnya, orang yang menyebabkan orang lain najis, dia berhak dirajam batu sampai mati. Kondisi yang ketiga, perempuan ini pasti ketika dia dengar, wah ada rombongan Yesus di situ, dia timbul imannya. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika dia keluar dengan kondisi itu, saya percaya untuk menutupi, namanya pendarahan 12 tahun pasti bau. Mungkin dia akan semburkan semua minyak parfum yang dia punya, ya kan? Dia pakai pakaian yang paling tebal, paling banyak, dia berlapis-lapis supaya apa? Enggak bau. Dan dia berjalan di antara kerumunan Yesus. Dia berusaha jamah Yesus. Mungkin dia berjalan sudah lemes. Dia ketabrak sini, ketabrak sana. Tapi dia tetap terus maju. Bertekun terus. Sampai akhirnya dia berhasil menjamah. Dan Yesus bilang apa? Ada kuasa yang keluar daripadaku. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang dalam pergumulan kita. Setiap manusia pasti ada pergumulannya. Ya kan? Namanya manusia hidup pasti ada pergumulan. Perempuan 12 tahun pendarahan ini dia terus berpengharapan, asal mungkin dia udah ketabrak sini, dus, jatuh, keinjak-injak. Dia berusaha bangun lagi. Ya, dia maju lagi, ketabrak lagi, jatuh, keinjak-injak lagi. Saya percaya ini tidak berlangsung dalam hitungan detik. Itu hitungan menit. Tapi dia tetap terus maju. Terus maju. Terus maju. Alkitab bahasa Inggris mencatat begini. Perempuan ini berkata terus dalam hatinya. Dia terus berkata, asalku jamah, asalku jamah, asalku jamah. Mungkin dalam hati bilang, aduh Tuhan, come on, aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Terus. Dia berhasil mendekati Yesus dan boom, mujizat terjadi. Saya tutup dengan satu ayat. Markus 5 ayat yang ke-34. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada satu Alkitab versi bahasa Inggris yang menerjemahkan begini. Hai anakku, kamu telah mengambil resiko iman. You have took the risk of it. Kadangkala kita berpengharapan, kita beriman kepada Yesus, itu bukan tanpa resiko Bapak Ibu. Ya, bukan tanpa resiko, bukan tanpa jerih lelah, bukan tanpa usaha. Yesus sudah beri keselamatan gratis buat kita, tapi menghidupinya itu perlu usaha dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk, saya undang kita baca sama-sama Roma 10 ayat yang ke-11. Ya, Roma 10 ayat yang ke-11. Bikin WL bisa siap-siap. Saya minta nada E, Pak. Roma 10 ayat yang ke-11. Yuk, baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Jelas berkata, siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia tidak dipermalukan. Kepercayaan dia, pengharapan dia. Ketika saya halami anak saya yang BB, pengharapan saya tidak Tuhan permalukan. Bapak Ibu, renungkan ini. Seringkali iman kita kepada Tuhan itu perlu Tuhan uji. Tapi ketika ujian itu datang,
apakah kita tetap mau ambil resiko iman kita? Jangan pernah gadaikan iman kita, apapun yang terjadi. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari katakan dengan iman Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.